Halo, selamat pagi Sobat Bisnis, di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Maria Y. Benyamin, pemimpin redaksi Bisnis Indonesia. Pagi ini saya sudah berada tepatnya di samping stasiun MRT Haji Nawi. Saya bersama seseorang. Siapakah dia? Ayo kita langsung saja kita sapa Bapak Muhammad Kamaluddin, Presiden Direktur PT Jaklingko Indonesia. Halo Pak Kamal. Halo, selamat pagi Bu Maria. Pagi, apa kabar? Salam semangat, sehat selalu. Oke, senang lihat Pak Kamal iya. di tempat yang berbeda gitu ya. Iya, Biasanya ini kita habitat ketemu saya di mana? nih, daerah transportasi. Jadi ada suara bising-bisingnya gitu ya. Emang. Iya. Nah, background Pak Kamal, ini kan bicara Jaklingko gitu ya. Iya. Mungkin pertama kali orang akan bertanya-tanya, Iya. Jaklingko itu apa sih gitu? Bisa diceritain sedikit nggak? Iya, Jaklingko ini kan inisiatif dari Bapak Gubernur DKI Jakarta ya, Bapak Anies Baswedan. Diambil dari kata Jakarta, kemudian Lingko ini dari bahasa Manggarai, yang diambil dari analogi jaringan persawahan. Dan di sini bisa dianalogikan bahwa Jaklingko itu adalah semua sistem antar moda transportasi di Jakarta ini yang terintegrasi. Integrasi. Jadi baik kereta, bis, terus kemudian juga moda-moda lainnya gitu yang terintegrasi dalam satu sistem. Dan Jaklingko Indonesia, ini yang saya pimpin, itu adalah perusahaan yang fokus pada integrasi sistem pembayarannya dan tarif terintegrasinya. Oke, jadi Jaklingko Indonesia fokus ke sistem pembayaran. Iya. Sementara kalau bicara Jaklingko secara keseluruhan berarti integrasinya menyangkut apa saja nih Pak? Iya, kalau keseluruhan itu menyangkut MRT Jakarta, kemudian Transjakarta, LRT Jakarta, bahkan dikembangkan sampai ke kereta komuter Indonesia KRL, sampai ke railing dan sebagainya. Jadi semuanya itu terintegrasi menjadi satu sistem yang besar, yang sangat bisa menghubungkan kemana saja. Gitu. Nah, mungkin menarik kalau kita lihat lebih dalam lagi soal sistem pembayaran gitu ya. Karena terus terang biasanya tuh kan orang ribet ya karena pindah-pindah moda, ya kan? Berarti juga beda pembayaran lagi nih. Ini kemudian ada satu sistem yang diintegrasikan yang membuat masyarakat lebih mudah. Jadi poinnya di situ ya, masyarakat menjadi lebih mudah. Betul, masyarakat dan pendatang juga akan merasa lebih mudah karena bisa mengakses semua moda transportasi di Jakarta ini dan Jabodetabek dengan mudah. Karena bisa menggunakan kartu terstandar. Jadi kartunya bisa digunakan di semua moda dan juga aplikasi Jaklingko Indonesia. Jadi dari aplikasi ini bisa merencanakan perjalanan, bisa memesan tiketnya, membeli tiketnya, dan menggunakan tiket itu di semua moda di transportasi di Jabodetabek. Berarti nanti akan ada aplikasi? Akan ada aplikasi yang akan dicanangkan dalam waktu dekat. Nah, kalau tidak salah Jaklingko Indonesia sendiri kan baru lebih dari setahun ya? Iya, kurang dari setahun. Juli 2020 ya? Iya, jadi Juli 2020 itu dilakukan penandatanganan pemegang saham di kantor Kementerian Perhubungan, disaksikan oleh Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Gubernur, kemudian juga Wakil Menteri BUMN yang setuju untuk membentuk Jaklingko Indonesia ini 20% dimiliki MRT Jakarta, 20% dimiliki Transjakarta, 20% dimiliki Jakarta Propertindo, dan 40% dimiliki oleh moda integrasi transportasi Jabodetabek. Nah, MITJ ini patungan lagi antara MRT Jakarta dengan KAI. Jadi ada unsur BUMD-nya, ada unsur BUMN-nya. Nah, dari perjanjian pemegang saham tersebut terus kemudian dilakukan kajian sampai PT Jaklingko Indonesia itu berdiri di tanggal 30 Desember 2020. Baru banget dong ya? Baru, kurang dari setahun. Iya, tapi visinya kelihatannya sudah cukup lama. Jadi ini program yang sudah dijajaki sangat panjang gitu prosesnya dengan banyak kajian dan akhirnya tahun ini terwujud. Ya, sebelumnya tuh kan ada yang disebut OTRIP. Ya. Nah, ini sebenarnya apa? Wajah baru kah? Jaklingko ini wajah baru dari OTRIP atau apa? Jadi kepanjangan ya, karena Jaklingko ini lebih luas lagi. Jadi sebelumnya itu integrasi antara moda yang ada dimiliki BUMD saja, baik itu Mikrotrans, kemudian Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta. Ini sekarang menyeluruh lagi, lebih luas lagi dengan moda-moda seperti KCI, railing, dan juga kedepannya bisa diluaskan lagi ke kota-kota lain di Indonesia. Makanya kita disebut dengan nama Jaklingko Indonesia. Gitu. Jadi ada perluasan terus supaya bisa menjangkau semua pengguna transportasi gitu, dan tujuannya untuk mengurangi kemacetan juga. Gitu. Nah, prosesnya sejauh ini gimana? Apa target terimplementasi penuh itu kapan Pak? Target implementasi penuh tahun ini akan segera dicanangkan oleh Bapak Gubernur, mungkin di bulan ini.
dan akan dicanangkan baik dari standar kartunya dan juga aplikasinya. Memang di September ini baru beberapa koridor. Jadi yang dicoba kemarin juga ada 1 koridor, kemudian nanti akan ada 2 koridor. Dan di tahun ini akan bisa menjangkau semua koridor. Jadi semua stasiun, semua halte, semua moda yang tadi sudah saya sebutkan itu akan bisa digunakan, diakses melalui aplikasi dan kartu transportasinya begitu. Jadi bayangan saya, misalnya nih, saya dari Haji Nawi nih, karena kebetulan sekarang kita adanya di Haji Nawi nih. Iya. Terus saya mau pergi ke Monas gitu Iya, ya. iya. Nah, apa yang bisa saya dapatkan dari aplikasi Jaklingko ini nantinya? Iya. Dari aplikasi Jaklingko bisa dipilih titik keberangkatan dan titik tujuan. Oke. Dan dari situ aplikasi akan memberikan rekomendasi perjalanan yang tercepat dan termurah. Jadi akan dijahit, akan diberikan rekomendasi antar modanya yang paling cepat mencapai tujuan atau yang paling murah mencapai tujuan. Dan dari situ nanti akan bisa dipilih dan dibeli tiketnya, keluar QR code-nya, dan QR code-nya ini nanti bisa digunakan sebagai tiket di masing-masing moda itu. Tidak perlu membeli lagi di moda keduanya, cukup di QR tiket yang sama. Jadi contohnya tadi kalau misalkan dari Haji Nawi ke Monas, dari aplikasi akan memberikan rekomendasi MRT Jakarta dari Haji Nawi sampai ke Bundaran HI. Dari Bundaran HI nanti bisa langsung dilanjutkan dengan Transjakarta sampai ke Monas, begitu. Jadi rinci banget ya gitu ya. Jadi rinci. Saya nggak bingung gitu. Nggak bingung dan sangat mudah. Baik itu bagi warga maupun untuk pendatang. Jadi ini juga ada versi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nanti juga akan terus dikembangkan. Dan ini juga akan sangat mudah digunakannya gitu, sangat user friendly begitu, dan ada estimasi perjalanannya juga. Jadi berapa menit akan sampai tujuan itu akan ditujukan di aplikasinya. Berarti bisa memperkirakan waktu tempuh itu kalau kondisi Jakarta yang sekarang ya macet gitu. Dulunya kan kita tidak bisa memperkirakan gitu. Berapa waktu kita akan sampai di tempat tujuan. Nah, dengan adanya ini itu udah pasti gitu ya, dalam waktu 47 menit gitu tertera di dalam aplikasi tersebut, ya 47 menit itu kita akan sampai di tujuan. Dan itu bisa dilakukan terobosan karena kami perusahaan patungan dari perusahaan transportasi yang melakukan layanan transportasinya. Jadi semua data transportasi terhubung dan terkumpul di kami, termasuk status perjalanan masing-masing modanya. Jadi kalau Transjakarta, terus kemudian MRT Jakarta, itu kan semuanya ada data di command centernya. Jadi kalau ada sedikit hambatan, mundur berapa menit, kami akan tahu. Dan di aplikasi akan muncul, akan dihitung, kalkulasinya akan berubah. Jadi akan memberikan estimasi perjalanan yang paling tepat. Gitu. Termasuk kalau moda itu tidak beroperasi? Termasuk kalau moda itu tidak beroperasi, misalkan di malam hari, misalkan salah satu moda itu sudah tutup, sudah tidak melanjutkan layanannya, akan digantikan moda lain yang masih ada layanannya. Dan itu kelihatan di situ ya? Itu akan kelihatan di aplikasinya. Jadi beda kalau misalkan kita lakukan perjalanan jam sekarang dengan nanti jam 10 malam, akan rekomendasinya akan berbeda. Begitu. Nanti ada pilihan buat masyarakat, misalnya dia mau yang paket hemat atau yang paket lebih mahal gitu, ada Pak? Iya, ada rekomendasinya, baik itu yang paling hemat karena jumlah modanya itu dipilih yang tarifnya paling hemat, maupun untuk yang tercepat, dan juga nanti ke depannya untuk park and ride, bahkan sampai park and ride juga integrasinya juga akan ada juga di aplikasi kami. Wah, bagus sekali ya Pak, mantap sekali ya. Nah, menuju ke tadi tahapan implementasi penuh gitu. Sekarang ini apa yang sedang dikerjakan untuk menuju ke sana gitu? Masih ada hambatan di mana gitu kalau boleh diceritakan? Jadi sekarang kami terus melakukan perluasan ya, karena yang dilakukan uji coba kemarin rutenya dari mulai Monas, kemudian Bundaran HI, dan juga Sudirman, Manggarai, kemudian dari Manggarai ke Velodrome, dari Velodrome ke Pegasan 2. Jadi baru satu koridor. Dan ini sedang kami perluas untuk dari Monas sampai ke CSW, ASEAN, kemudian sampai ke Ciledug. Jadi untuk moda yang terintegrasi lebih banyak lagi. Ini akan terus kami lakukan sampai ke akhir tahun. Di tahun ini juga kami pastikan semua koridor, semua halte itu sudah bisa menggunakan aplikasi dan kartu transportasi Jaklingko Indonesia. Dan kedepannya ini masih ada lagi, jadi itu baru fase 1. Nanti di bulan Maret 2022 itu akan diterapkan tarif integrasi. Jadi bukan tarif yang berbeda-beda untuk masing-masing modanya, tapi akan ada tarif integrasi berbasis jarak, terstandar di semua moda. Ini akan sangat mempermudah, jadi ada simplifikasi praktis sekali bagi semua orang untuk mengakses semua moda dengan tarif yang sama.
Dan di Agustus tahun depan kami juga mentargetkan untuk implementasi phone-based ticketing, di mana akan ada integrasi antara kartu Jaklingko dan juga aplikasi Jaklingko. Nanti saldonya akan saling terhubung menggunakan identifikasi pengguna dan juga ada tarif khusus untuk profil-profil tertentu. Misalkan untuk manula, untuk disabilitas, untuk pelajar, nanti akan ada tarifnya. Artinya nanti tidak semua bergantung kepada ini ya? Tidak. Jadi akan gitu. Karena sudah dihubungkan, karena bagaimanapun kartu itu adalah moda pembayaran yang paling cepat. Betul. Kalau mau menggunakan aplikasi memang lebih mudah dalam hal merencanakan perjalanan. Tapi ketika di-scan, ketika di stasiunnya, bagaimanapun paling cepat menggunakan kartu. Ya, tapi kartu kan saldonya bisa kurang, kemudian nanti kartunya juga bisa hilang gitu ya. Ini kita hubungkan. Jadi kalau kartunya hilang, tetap saldonya tidak hilang. Kemudian juga untuk top up-nya tidak perlu pusing-pusing lagi karena top up-nya sudah bisa langsung dari aplikasinya. Gitu. Nah, tadi menarik soal harga nih Pak Kamal. Iya. Nantinya akan ada satu harga lah ya, harga yang berlaku umum ya untuk semua gitu. Nah, saya pernah dengar kalau Jaklingko itu ada harga yang 3 jam 5.000 itu yang tarif yang existing sekarang baru 2 moda. Jadi kalau 3 jam 5.000 itu antara Mikrotrans dengan Transjakarta. Jadi yang berbasis jalan, belum mencakup yang berbasis rel. Nah, ini dikembangkan lagi. Kami sudah melakukan kajian dibantu dengan konsultan internasional, dilihat ability to pay dan willingness to pay-nya, kemampuan warga membayar, dan juga sudah dilakukan FGD dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Didapatkan formula baru berbasis jarak, yaitu 500 per kilometer, dan juga ada maksimumnya untuk 3 jam itu 10.000. Tapi bisa semua moda. Jadi bukannya berbasis jalan saja, Mikrotrans, Transjakarta, nanti bisa dengan MRT, LRT, KCI. Nah, kalau dengan KCI, karena dia melintas ke luar Jakarta, maksimumnya kita naikkan lagi bukan 10.000 menjadi 15.000. Jadi ada peace of mind di situ. Dan memang ini nanti ada beberapa aturan, misalkan berganti modanya harus dalam waktu 45 menit. Nah, itu ada beberapa aturan yang nanti akan disosialisasikan, dan ini menunggu peraturan gubernurnya. Pak Kamal, kembali soal harga lagi nih. Iya. Jadi nanti berbasis jarak. Iya, itu berbasis survei jarak sudah dilakukan, dan dengan melihat tentu saja affordability dari ini ya, dari warga, masyarakat ya. Dan memang untuk satu moda misalkan khusus untuk Mikrotrans ya. Karena Mikrotrans tadi kan tarif integrasinya juga 5.000 per 3 jam digabungkan dengan Jakarta. Ini juga rekomendasinya untuk Mikrotrans. Untuk satu moda saja akan 2.500, dan nanti apabila disambungkan dengan moda lainnya dia akan jadi gratis. Jadi 2.500-nya dikembalikan. Jadi misalkan 2.500 digunakan untuk menjangkau MRT misalkan atau Transjakarta. Ketika sudah naik Transjakarta, 2.500-nya dikembalikan. Jadi gratis gitu untuk pengguna Transjakartanya atau pengguna Mikrotransnya. Nah, selama ini tuh masih ada dalam benak masyarakat kalau beberapa moda transportasi di dalamnya yang terkait di dalamnya itu mahal, atau aja MRT gitu. MRT kan bayangannya mahal. Nah, ketika ini terintegrasi lagi, itu gimana ya Pak melihatnya atau membangun mindset di masyarakat bahwa ini justru akan jauh lebih, satu, murah tentu saja, yang kedua efisien, ya kan? Supaya masyarakat terus akhirnya mau menggunakan. Tadi tujuan utamanya kan adalah salah satunya kemacetan, menekan kemacetan. Betul. Gimana membuat orang beralih, tetapi dengan melihat tadi, harganya ternyata lebih ini kok lebih murah, terus lebih efektif. Itu apa yang akan dilakukan Pak? Iya, jadi sebetulnya dengan adanya tarif maksimum tadi ya 10.000 untuk 3 jam untuk di dalam kota Jakarta, itu lebih murah. Kami sudah simulasikan untuk rute-rute yang paling sibuk di Jakarta ini, dari titik-titik misalkan dari Transjakarta disambung MRT Jakarta, disambung LRT dan sebagainya, itu lebih murah, akan lebih terjangkau, namun lebih efisien juga karena ini nanti data revenue-nya itu akan dikumpulkan dan nanti akan dibagi ke masing-masing operator dengan adil juga. Jadi operator juga tetap mendapatkan revenue dan peningkatan revenue ke depannya. Jadi dengan adanya pooling revenue-nya, terus kemudian dikembalikan ke masing-masing operator dengan formula khusus memang ya. Ini akan membantu para operator untuk bukannya turun revenue-nya tapi naik ke depannya.
Dan juga dalam jangka panjang akan lebih mengurangi subsidi juga di masing-masing operator. Karena revenue-nya akan semakin naik, passenger akan semakin meningkat begitu. Dan kami yakin dengan adanya tarif terintegrasi ini bagi warga juga jadi tidak membeda-bedakan moda. Semuanya bisa dijangkau. Ini ada keadilan sosial juga dalam transportasi, akses pemerataan juga begitu. Karena semua modanya ini baik itu yang baru maupun yang lama nanti akan sama rata semua harganya begitu dengan formula yang sama, sehingga marga nanti melihat Jaklingko ini sebagai satu sistem yang bisa menjangkau ke semua titik dengan harga yang sama begitu. Dan harapannya nanti dengan ini akan ada peningkatan jumlah penumpang. Dalam 8 tahun kami yakin bisa meningkat sampai 340% penumpangnya, 340%. Jadi sampai lebih dari 3 kali lipat. Dan dengan ini juga akan meningkatkan modal share istilahnya. Jadi perbandingan antara pengguna kendaraan umum dengan kendaraan pribadi menjadi 60% nanti ke depannya. Jadi lebih banyak pengguna angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi dalam 8 tahun ke depan. Begitu. Karena orang merasa ya udah nggak perlu repot gitu, semua juga sudah terprediksi, harganya juga lebih murah gitu ya dibandingkan dia harus menggunakan kendaraan pribadi. Tadi kalau soal ya karena Jaklingko Indonesia ini ngurusin sistem pembayaran ya, mengintegrasikan sistem pembayaran. Tadi sebenarnya Pak Kamal sudah singgung sedikit sih, apakah awalnya ada kekhawatiran dari masing-masing operator ini tadinya kan sendiri-sendiri, ketika sendiri-sendiri ya udah uangnya juga beda-beda dong gitu ya. Dia ngurus sendiri gitu. Nah sekarang ketika bergabung uangnya di-pool di satu tempat terus kemudian disebar gitu. Saya pingin dapat gambaran aja waktu sebelum ini gagasan tersebut apakah mendapat semacam ada juga resisten gitu dari operator yang lain gitu. Terobosannya memang sejak ada persetujuan kesepakatan untuk membentuk perusahaan patungan ini. Jadi tanpa adanya kesepakatan untuk membentuk kami sebagai perusahaan patungan, tentu akan ada resistensi. Tapi dengan bentuk perusahaan patungan, artinya nanti kami bisa dikontrol oleh para operator ini sebagai pemegang saham kami juga, begitu. Jadi ada mekanisme juga selain kerjasama bisnis gitu kan ya, kerjasama usaha, kami menyediakan layanan integrasi tiketingnya dan mereka yang menggunakan layanan itu, mereka juga sebagai pemegang saham kami. Jadi terobosan ini memang terobosan besar di mana dalam hal ini dengan format anak usaha, jadi tidak ada resistensi lagi untuk melakukan itu dengan transport operator. Tadi targetnya justru mengalami peningkatan ya nantinya ya, pendapatan dari masing-masing justru naik gitu ya. Akan naik, dan ini juga dilakukan kajian sudah dari tahun lalu dan semuanya juga sudah dilaporkan baik ke pemegang saham maupun ke para stakeholders, ke pemerintah Provinsi DKI, ke Kementerian Perhubungan, dan semuanya sudah mereview. Dan ini cukup promising ya sebagai opportunity jangka panjang bagi semua pihak gitu. Jadi saya membayangkan Pak nih, tadi sasarannya kan pendatang juga. Berarti di titik-titik di mana masuknya pendatang itu nanti begitu orang turun, orang langsung disajikan informasi untuk misalnya mendownload aplikasi tersebut gitu untuk kemudian jadi patokan, akan seperti itu jadinya nanti ya. Betul. Jadi ketika turun dari pesawat begitu kan ya sudah bisa langsung dapat informasi bahwa untuk semua angkutan umum bisa dijangkau dari aplikasi Jaklingko dan dari kartu Jaklingko, bisa langsung terjangkau semuanya. Nanti ini akan kami perluas juga ke kereta bandara juga, sehingga dari bandara bisa langsung menggunakan aplikasi, kemudian naik kereta bandara sampai ke Duku Atas, dari Duku Atas bisa menjangkau semua moda yang ada di sana gitu. Jadi ini sangat mempermudah untuk pendatang juga yang belum tahu tentang transportasi publik di Jakarta, karena bisa mengacu pada satu aplikasi, satu sumber saja begitu. Karena biasanya ya kalau berkaca ke diri sendiri aja nih Pak, kadang-kadang kalau bingung mau naik apa, lari-larinya nanya ke orang-orang di pinggir jalan, warung terdekat seperti itu ya, nanya ke warung terdekat, ini mau ke sini naiknya apa gitu, nanti semuanya itu ada dalam satu genggaman gitu. Jadi cuma melihat saja gitu. Terobosan banget ini, terobosan baru. Terobosan. Dan akan diperluas terus. Jadi kedepannya bukan hanya untuk transportasi,
tapi juga tempat wisata, tempat hiburan. Tiketnya nanti bisa dibeli juga dari aplikasi Jaklingko ini. Berarti nanti tidak hanya transportasi saja yang terintegrasi gitu, artinya modanya, tetapi juga akan meluas ke layanan lain ya? Betul. Jadi nanti dari aplikasi ini bisa memesan misalkan tiket wisata, misalkan ke Ancol, ke kebun binatang, ke museum. Bisa dipilih misalkan dari rumah untuk ke Ancol, langsung diberikan rekomendasi perjalanannya, kemudian juga tiket wisatanya langsung muncul di QR tiket yang sama. Dan nanti QR tiket ini bisa langsung digunakan tidak hanya untuk perjalanannya saja, tapi juga sampai ke tiket wisatanya. Kemudian juga nanti bisa diperluas untuk kuliner. Jadi sepanjang jalur MRT, sepanjang jalur Transjakarta, nanti ada informasinya. Nanti bisa langsung dipesan dari aplikasi. Bahkan kita berpikir begini, kalau misalkan dari rumah, misalkan dari Bekasi, terus kemudian naik KCI dulu, terus kemudian disambung ke MRT, sambung ke Transjakarta. Nah di tujuan ternyata ada kuliner yang promo, misalkan itu langsung muncul pop-up-nya di situ. Jadi misalkan di tempat tujuan ada snack nasi goreng atau apa yang promo, langsung muncul di aplikasinya, bisa langsung pesan. Jadi sampai tujuan sudah langsung siap gitu kulinernya. Jadi semuanya sangat dimudahkan dengan aplikasi ini. Sangat-sangat terencana ya gitu. Sangat terencana gitu. Jadi ini akan menjadi semacam lifestyle application gitu. Semua lifestyle di Jakarta ini dan Jabodetabek bisa digunakan oleh semua warga begitu. Ya ketika melakukan tadi yang survei termasuk juga untuk melihat daya bagaimana masyarakat menerima ini dari sisi biaya, apalagi hal-hal menarik yang bisa ditemukan Pak dari situ. Dari survei ini beberapa hal prioritas juga kami temukan apa yang mereka butuhkan dari aplikasi kami. Yang pertama tentunya tadi kepastian perjalanan. Jadi estimasi perjalanan itu sangat penting ternyata untuk mereka. Dan saat ini belum bisa ada aplikasi yang bisa merencanakan perjalanan antar moda gitu. Jadi belum tahu misalkan untuk gabungan antara moda A dengan moda B sampai tujuan nanti berapa menit. Nah ini dari aplikasi kami sampai ke waktu jalan kakinya dari satu moda ke moda lainnya itu juga akan dihitung juga. Jadi betul-betul semuanya akan terhitung dengan baik. Dan kedepannya ini warga juga berharap supaya semua modanya ini bisa tergabung di dalamnya. Jadi nanti aplikasi ini bisa juga menjangkau ojek online, terus kemudian taksi online, bike sharing, semuanya juga akan bisa digabungkan di sini. Makanya kalau di dunia dikenal dengan istilah mobility as a service. Karena transportasi itu sebetulnya layanan yang menyeluruh gitu, semua integrasi antar modanya. Dan kita sama-sama dengan kota-kota modern lainnya untuk menerapkan di Jakarta nih. Seperti di Singapura juga sedang menerapkan juga, kemudian di Hong Kong juga sedang menerapkan, di London juga sedang menerapkan. Jadi kita akan setara nanti tahun depan dengan kota-kota modern di dunia lainnya. Kalau Jaklingko ini sendiri ada best practice dari negara lain yang ditiru? Apakah ya tadi seperti dikatakan Singapura, atau mungkin ada negara lain yang lebih maju dalam hal tadi integrasi? Iya, tentu seperti Hong Kong yang sudah sangat mature ya, Singapura, London, dan juga dengan Korea. Nah yang menarik seperti di Korea ini juga format perusahaannya mirip dengan Jaklingko yang merupakan joint venture atau perusahaan patungan dengan perusahaan-perusahaan transportasi. Ini satu terobosan. Karena tanpa ini nanti akan sulit gitu untuk bisa ditemukan sinerginya. Jadi ini kami memang bukti dari Jakarta City of Collaboration juga nih, semuanya berkolaborasi dan itu untuk menembus semua bottleneck gitu dalam integrasi ini. Berarti setelah ini, kalau ini sekarang ada Jaklingko Indonesia yang fokus ke sistem pembayaran, berarti nanti ada Jaklingko apa gitu yang fokus pada bisa jadi lain gitu. Bisa jadi ya, melahirkan Jaklingko yang lain gitu. Iya, baru-baru ini ada Pergub baru ya, Pergub 68 2021 tentang penyelenggaraan Jaklingko. Jadi itu menyeluruh sekali. Baik itu untuk kami, badan usaha yang untuk pembayaran, dan untuk layanan-layanan pendukung dan juga prasarana pendukung untuk transportasi di Jakarta ini. Jadi sangat terbuka ke depannya dan bisa menggunakan logo Jaklingko, bisa menggunakan pengusahaan juga, ya begitu. Tapi memang kalau duduk sini tuh suasananya kerasa seperti di kota sibuk seperti kita ke Singapura gitu ya. Lagi di MRT gitu. Kerasa bener suasana sibuknya lalu lintas gitu. Iya. Pak sambil minum Pak, boleh? Oh iya. Terima kasih. Jadi hari ini kita bisa jalan-jalan dong Pak, kita bisa lihat ya nanti ya? Iya, kita akan jalan-jalan, kita akan coba langsung di beberapa moda. Pak Kamal sendiri pengguna MRT dong? Iya, saya rumah di Ciputat ya. Di Ciputat itu bisa diakses dengan Transjakarta.
nyambung ke Lebak Bulus, dari Lebak Bulus ke kantor Gabungan HI di Wisma Nusantara pakai MRT. Jadi semuanya bisa dihubungkan. Tapi gitu, sayang aplikasinya memang belum ya, jadi belum patokan pada iya, aplikasi ya? Iya, belum bisa patokan aplikasi. Tapi nanti kita bisa coba bareng gitu, semua modanya. Oh boleh? Baik, ya, mari kita coba langsung. Boleh Pak, iya, boleh. Kita jalan. Silakan Pak. Ya. Jadi Pak Kamal, kalau tadinya kan di MRT memang punya backgroundnya di MRT terus sekarang di Jaklingko, jadi mudah lah ya untuk menyesuaikan. Iya, karena kan sudah ada pengalaman di transportasi ya. Iya. Dan di Jaklingko ini diperluas saja gitu ininya cakupannya. Karena sebelumnya hanya untuk MRT yang berbasis rel. Kemudian di Jaklingko ini untuk integrasi tiketing dan tarif bukan cuma untuk yang berbasis rel seperti MRT, LRT dan KCI, tapi juga untuk yang berbasis jalan seperti Transjakarta, Mikrotrans. Bahkan nanti ke depannya juga untuk integrasi dengan ojek, dengan taksi. Semuanya kan tantangannya sendiri, tantangannya berbeda. Tapi kita harus bisa gabungkan, harus bisa kita selesaikan supaya bisa menjadi transportasi sistem terintegrasi yang utuh gitu, yang bisa membantu menjangkau semua orang gitu. Iya. Nah kalau ini Pak, ini isinya orang-orang di Jaklingko ini banyak kan anak-anak muda? Banyak anak muda, jadi semuanya malah bahkan milenial ya. Cuma saya aja nih dengan direktur yang senior gitu, tapi semuanya milenial. Dan semuanya berbasis baik transportasi dan teknologi. Jadi kita akan terus kembangkan inovasinya. Ya, jadi memang menarik sekali ya Pak. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana nanti ke depannya ini terintegrasi gitu. Iya, betul. Bayangkan ada yang kalau saya lihat ini masyarakat akan dimudahkan sekali gitu. Pasti. Dari genggaman dari ponsel saja gitu. Iya. Ya. Ini memang menjadi target kami ya. Harus lebih nyaman, lebih cepat, lebih terjangkau, dan lebih efisien juga untuk para operator dan untuk pemerintahan. Iya, betul. Ya. Jadi sukses Pak, semoga rencana bulan ini ya atau bulan ini. Bulan ini, oke. Iya. Rencana bulan ini bahwa Jaklingko akan beroperasi penuh, terwujud. Ya. Kita doakan semoga semua persiapan aman dan pastinya masyarakat akan sangat menunggu karena ini akan mengubah cara baru masyarakat dalam bertransportasi juga gitu ya. Semuanya dimudahkan dengan harga yang terjangkau. Terima kasih banyak Pak Kamal atas waktunya, senang sekali udah menemani saya. Jadi tadi kita sempat naik MRT, kita mencoba nanti membayangkan bagaimana terintegrasi sistem transportasi ini ke depannya. Saya senang sekali sudah ditemani sama Pak Kamal, udah banyak cerita. Sukses, selamat melanjutkan pekerjaan ya Pak ya. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bisnis Indonesia. Saya pamit di sini untuk ke kantor. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ya.